Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah Rabbuna mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majelis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Alkitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari. Sampai bayi-bayi pun dibunuhi. Yahudi kalah. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina. Menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul azim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'azzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati, sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Yani Allah bersumpah, sungguh, pasti
Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman wa iz ta'azzana rabbuka yakni Allah mengumumkan kepada manusia. Rabbmu memberikan pemberitahuan. Sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? Mayyasumuhum su'al azab. Orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman, melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis, menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul. Terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar. Mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya. Karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin Netanyahu, Fir'aun masa kini, telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka. Setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom. Tidak habis-habisnya, saudara kita itu. Allahu Akbar. Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang.
Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah Jalla Dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya, tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang mayyasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa, tapi su'al azab, su'al azab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi. Itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamualaikum. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamualaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamualaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis sahih ini, Bukhari, Muslim, dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari, kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik. Apa yang terjadi di sana? Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik. Gila. Tersiksa hatinya. Teradab. Masyarakat dunia menyerang mereka. PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Yahudi murka, marah dia.
hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus, seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948 ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin. Dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya,